Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa qul alhamdulillahi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin wa rabbin nas, yang telah menciptakan alam semesta dan tentunya telah mengatur dengan segala sistemnya yang seimbang, dan juga sebagai pencipta manusia yang senantiasa juga membekali dengan segala potensi yang prima dan paripurna. Tentu tidak ada kata lain kecuali hanya senantiasa kita memuji, memuja, dan bertahmid kepadanya. Sholawat teriring salam juga semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pejuang, sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai dokter, sebagai pendidik, dan sebagai hakim yang sangat penuh dengan kebijakan dan kebijaksanaan, yang telah menghantarkan umatnya keluar dari kejahilan menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang. Juga semoga senantiasa terlimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, termasuk kita sekalian umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai Rabb, Allah tentunya menciptakan segenap makhluknya sudah dengan sistem pemeliharaannya. Tentunya dari awal hingga akhir penciptaan banyak sekali hal sebagai wujud dari pemeliharaannya atas segenap makhluknya, khusus kita sebagai manusia. Maka terbitlah selain rukun iman juga ada rukun Islam. Salah satu yang ingin saya bahas dalam pertemuan kita kali ini adalah terkait dengan zakat. Tentunya sebagai umat Islam sudah menjadi hal yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Terlebih lagi bagi yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Akan tetapi sebagai sebuah pemikiran dan renungan bagi kita, ada logika-logika zakat yang harus kita ketahui agar kiranya dalam melaksanakan rukun Islam zakat ini muncul dari bentuk kesadaran kita akan pentingnya dan hikmah dari zakat yang kita tunaikan. Mengapa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu pilar rukun Islam yang 5. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, salah satunya dengan adanya zakat dalam rukun Islam adalah terkait dengan kesucian daripada harta kita. Ini bisa kita analogikan dengan misalnya ketika kita ingin memanfaatkan daging hewan sebagai asupan protein hewani bagi kita, yang tentunya sangat bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, dalam rangka untuk adanya keseimbangan dalam diri kita, untuk membentuk kekuatan pada tubuh kita, kesehatan jasmani kita, maka kita perlu asupan daging, misalnya seperti itu. Nah, untuk bisa memanfaatkan daging hewan tersebut, maka kita perlu mengeluarkan unsur-unsur negatif yang ada padanya, khususnya adalah darah hewan tersebut. Ketika kita ingin mengkonsumsi daging ayam, ya kita perlu mengeluarkan senilai darah ayam tersebut.
ketika kita ingin mengkonsumsi daging sapi, maka kita juga harus mengeluarkan senilai daripada darah sapi tersebut. Pun untuk hewan-hewan yang lainnya, kerbau misalnya, unta misalnya, maka darah yang harus kita keluarkan dari tubuh hewan tersebut sesuai dengan bentuk, sesuai dengan besar daripada hewan yang ingin kita manfaatkan dagingnya. Ketika darah ayam yang kita sembelih, ya darahnya ya senilai seukuran ayam. Kemudian ketika sapi yang kita sembelih, maka darah yang keluar tentunya seukuran dengan badan maupun bentuk daripada besarnya sapi. Nah, ini tentunya menjadi analogi yang tentunya menjadi pemikiran bagi kita, menjadi motivasi bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita. Karena apa? Kita sudah mengerti betapa haramnya darah, sehingga unsur negatif yang ada di dalam hewan itu harus kita keluarkan, harus kita bersihkan, karena itu akan menjadi hal-hal negatif ketika masuk ke dalam perut kita, ke dalam tubuh kita. Maka inilah analogi yang pertama. Yang kedua, misalnya kita ingin mengkonsumsi sebuah buah yang familiar di Jawa. Misalnya ada buah yang namanya gadung. Nah, gadung ini kan mengandung unsur racun di dalam buah tersebut. Maka harus ada proses supaya racun itu hilang dari kandungan buah gadung itu. Kita tahu prosesnya, barangkali yang tinggal di desa, di pedusunan, di pedukuhan, di kampung, itu sering banyak warga kampung, warga desa yang memanfaatkan gadung untuk dikonsumsi sebagai makanan ringan. Tentunya melakukan proses yang luar biasa. Kalau orang kota mungkin agak heran melihat bagaimana proses gadung itu diproses untuk dihilangkan racunnya. Pertama adalah dikupas, kemudian dipotong-potong tipis-tipis, kemudian diaduk-aduk dengan unsur atau bahan berupa abu, abu dari sisa pembakaran kayu, kemudian dijemur. Nah, tentu ini satu hal yang membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang lama, sehingga sampai unsur negatif racun yang ada di dalam gadung itu bisa dihilangkan dan aman untuk dikonsumsi oleh kita manusia. Kemudian juga ketika kita mengkonsumsi ikan pun juga harus kita keluarkan kotorannya dari dalam perutnya. Sehingga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita manfaatkan dari ikan tersebut benar-benar sudah bersih, sudah suci, dan juga terbebas daripada unsur-unsur negatif yang ada di dalamnya. Sama halnya dengan harta kita. Ketika kita memanfaatkan harta kita jadikan sebagai untuk membeli makanan, untuk kita membeli baju untuk kita pakai, maupun kendaraan yang kita naiki, kita manfaatkan, maka kita pun harus mengeluarkan hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Sehingga benar-benar harta kita ini suci, bersih, dan benar-benar tidak ada hak orang lain yang kita manfaatkan. Sebagaimana apa yang tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwa segala sesuatu tentunya ada hal-hal, unsur-unsur yang harus kita jauhi, sehingga kita benar-benar memanfaatkan apa yang ingin kita manfaatkan dari harta kita, benar-benar sudah bersih, terbebas dari unsur-unsur yang akan meracuni diri kita. Barangkali bisa menjadikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk benar-benar melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu zakat, tumbuh dan keluar daripada niat suci kita untuk membersihkan diri dan harta kita. Kurang lebihnya mohon maaf, tentunya banyak hal yang tidak tepat dan kurang benar. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.